Kabupaten Waropen mulai berbenah di awal tahun 2016 pasca dilantiknya Bupati Waropen Yermias Bisai SH dan Wakil Bupati Henry Kuonatore Esos oleh Gubernur Papua Lukas NMB SIPMH. Sosok Bupati Yermias Bisai yang merakyat dan selalu mendengarkan masukan dan kritik dari masyarakat selalu diperhatikan dengan bijak. Sebelumnya, Yermias Bisai menjabat sebagai Wakil Bupati Waropen dan juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Waropen. Yermias Bisai juga pernah bekerja di perbankan daerah dan bahkan pernah juga berkecimpung di dunia bisnis. Bukan perkara mudah membangun Waropen dari masa ke masa. Sejak tahun 2016 hingga jelang akhir jabatan, Yermias Bisai telah melalui beragam peristiwa yang telah menempa karakter dan juga kepribadian kepemimpinannya. Hal-hal seperti itulah yang membentuk pribadi sebagai seorang abdi negara yang tulus dalam mengabdikan diri kepada bangsa. Waropen tentu harus lebih baik. Tahun-tahun yang telah dilaluinya sebagai bupati telah dibuktikan dengan berbagai pencapaian, baik di bidang infrastruktur dasar, layanan publik, bidang pendidikan, kesehatan, agama, sosial ekonomi, hingga sarana komunikasi informasi. Pada bidang infrastruktur dasar, bupati yang hobi sepak bola dan memancing ini telah melakukan berbagai gebrakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perkantoran terpadu di Nolomi, peningkatan ruas jalan, pembangunan drainase, pembangunan jembatan penghubung di berbagai kampung, pembangunan rumah layak huni, tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan listrik dan jam pelayanan listrik, bahkan diperluas hingga ke beberapa distrik di wilayah barat dan timur Waropen. Satu hal yang sangat dirasakan masyarakat saat ini adalah pengembangan sarana prasarana darat dengan pelebaran ruas jalan utama Urvaswaren sepanjang 11 km. Juga ada pengembangan pelabuhan Pidemani. Pada bidang kesehatan pemerintah Kabupaten Waropen, di masa kepemimpinan Bupati Yermias Bisai terus fokus untuk melakukan peningkatan pelayanan, meningkatkan program kesehatan ibu dan anak hingga pengentasan penyakit menular. Meskipun diakui banyak di bidang kesehatan yang harus dilakukan pembenahan. Saat ini, warga di kampung-kampung di distrik Wapoga maupun Masirai telah menikmati jaringan telekomunikasi dan internet. Warga pun sudah bisa mengirim dan menerima pesan dari sanak saudara mereka. Walaupun memang di lain sisi, optimalisasi existing jaringan di Waropen masih terus digalakkan, mengingat masih minim sarana tower pemancar yang menyebabkan adanya beberapa tempat yang belum menikmati layanan komunikasi dan informasi. Pada bidang pendidikan, selama 5 tahun terakhir, Bupati Yermias juga telah melakukan sejumlah pencapaian, baik di bidang fisik maupun non-fisik pada dunia pendidikan, seperti pembangunan ruang belajar, merehabilitasi ruang dan gedung-gedung sekolah yang tidak layak digunakan, menyediakan program pendidikan berbasis asrama, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, hingga memberikan beasiswa untuk putra-putri asli Waropen yang akan melanjutkan studi perguruan tinggi di beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia. Pada bidang kesejahteraan masyarakat kampung, Bupati Yermias Bisai juga telah menepati janji politiknya lewat kebijakan yang luar biasa dalam mengentaskan masalah prasejahtera di Kabupaten Waropen. Seperti merealisasikan program gerakan pemberantasan kemiskinan masyarakat Waropen, Bupati Yermias bahkan turut andil dalam membagikan, mengamati, dan mengawal pembagian dana tersebut agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini pun yang sejatinya harus diterima tiap tahun. Namun, dalam perjalanannya untuk mengesahkan aturannya diperlukan waktu hampir 3 tahun sejak menjabat.
Belum lagi, di tahun 2019, sumber dana dari program GPM Kesmawar ini, yaitu Otsus, difokuskan pada persiapan PON 2020. Olehnya itu, sempat dilakukan pengurangan sasaran penerima, namun jumlah yang diterima tetap sama. Bahkan, ada wacana jika Bupati Yermias kembali dipercaya rakyat Waropen, program GPM Kesmawar akan dinaikkan. Di bidang perbankan juga, pemerintah Kabupaten Waropen telah mendekatkan layanan perbankan dengan membangun kantor Kasbank Papua di distrik Masirei dan distrik Wapoga. Di masa kepemimpinan Bupati Yermias Bisai SH, dia juga telah memberikan hibah dan perhatian yang sangat besar di bidang kerohanian dan keagamaan, pembangunan gereja, masjid, hingga kegiatan kerohanian lainnya. Bidang perekonomian pun demikian, sejumlah pasar tradisional di beberapa distrik sudah diresmikan. Sejalan dengan itu, bantuan modal bagi pelaku UMKM lewat program gerakan pemberantasan kemiskinan pun sebagian besar sudah direalisasikan. Untuk mendekatkan layanan pemerintahan, pemerintah Kabupaten Waropen di tahun 2017 juga telah menyediakan subsidi transportasi udara untuk warga di 2 distrik, Kirihi dan Walani. Memasuki tahun 2018, Bupati Yermias Bisai mencanangkan beberapa program prioritas daerah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, percepatan pertumbuhan perekonomian, dan kemandirian keluarga. Di antaranya, pembangunan ruko di Kampung Batu Zaman, peningkatan jalan Ronggaiwa, SP5, lanjutan pembangunan rumah rakyat, dan pembangunan penataan perumahan ASN Pemda Waropen. Juga ada lanjutan peningkatan ruas jalan Urfaswaren sepanjang 11 km dan juga melanjutkan program gerakan pemberantasan kemiskinan masyarakat Waropen. Tahun 2019 sampai tahun 2020, Bupati Yermias Bisai masih terus bersemangat dalam membenahi wajah Waropen dengan menyelesaikan pembangunan ruas jalan 2 jalur Urfas Uri, lanjutan pembangunan drainase dan trotoar. Pembangunan sarana perkantoran pemerintah daerah di Nonomi dan juga lanjutan program gerakan pemberantasan kemiskinan masyarakat Waropen. Konsekuensi sebagai seorang pejabat di masa jabatannya sebagai bupati tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir misalnya, masalah terkait tunjangan ASN kian terkuak. Hal ini tentu saja menjadi perhatian, manakala menyangkut dengan hak dan kewajiban para pegawai. Jelas menjadi hal yang patut jadi perhatian pimpinan kepada ASN demi meningkatkan kedisiplinan maupun kinerja pegawai itu sendiri. Pada masa pemerintahan dari tahun 2016 hingga tahun 2021, pemerintah Kabupaten Waropen telah berupaya hadir di dekat masyarakat, tidak hanya yang ada di ibu kota, tapi juga yang berada di pelosok dan desa-desa yang tidak terjangkau dan masih belum tersentuh banyak dengan pembangunan. Di masa kepemimpinan Bupati Yermias Bisai SH dan Wakil Bupati Hendrik Wonatore, visi misi yang diusung periode ini adalah di tahun 2021 terbentuk kerangka landasan bagi terwujudnya masyarakat Waropen yang bersatu, mandiri, dan sejahtera. Tentunya, di akhir masa kepemimpinan ini, masyarakat Waropen terus berharap ada sosok yang bisa terus melanjutkan pembangunan dan menjaga sarana prasarana yang sudah dikerjakan dengan kerja keras. Tidak lepas dari hal itu, tentu saja masih banyak kekurangan yang belum dilakukan di masa-masa kepemimpinan Bupati Yermias Bisai dan wakilnya. Persatuan, kemandirian, masa kini, dan masa depan ada di tangan masyarakat Waropen. Semoga Tuhan selalu bersama kita dan apa yang diharapkan dengan pimpinan baru kelak mampu menjawab dan meneruskan pembangunan yang telah ada.
seraya terus menjaga keharmonisan seluruh warga di negeri sejuta bakau.